Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya DJ Anak Cinta. Beberapa hari ini saya tidak membuat konten karena sangat sibuk dengan kegiatan pelantikan 38 DPD Gerakan Berani Nusantara di Discovery Hotel Ancol yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Jokowi selaku penasehat Gerakan Berani Nusantara. Kegiatan yang sangat-sangat menguras energi ini akhirnya menjadi sebuah kebanggaan karena acara berjalan dengan lancar, sukses. Pak Jokowi memberikan sambutan dan menambah semangat teman-teman untuk terus meningkatkan perkembangan organisasi Gerakan Berani Nusantara sampai ke akar rumput RT RW. Nah, baik teman-teman, saya sempat melihat bahwa si Tifa ini ya, tersangka sekaligus terdakwa di kasus pencemaran nama baik Bapak Joko Widodo ini mulai putus asa dia, ya, sehingga dia memutuskan untuk mundur dari arena pertarungan untuk melecehkan Pak Jokowi yang dia tuduh memiliki ijazah palsu, dan dia klaim dia sukses menunjukkan kepada publik dan dunia bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dia mundur setelah dia menyebarkan fitnah yang luar biasa, fitnah yang tidak bisa dia tarik kembali untuk diluruskan, tidak bisa. Satu-satunya cara untuk meluruskan fitnah yang dia lakukan adalah menghadiri persidangan, menghadapi dakwaan, mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan publik, dan dia harus berani membuktikan secara hukum, secara jujur di depan sidang tentang apa yang dia tuduhkan terhadap Pak Jokowi. Kalau dia tidak bisa membuktikan itu, artinya dia adalah dajjal perempuan yang nyata-nyata ditunjukkan oleh Allah di hadapan kita. Dajjal perempuan ini tidak boleh dilepas begitu saja dari jerat hukum, karena Dajjal harus ditindak dengan tegas, baik secara hukum kenegaraan maupun hukum akhirat. Jika di dunia dia bisa lepas dari jerat hukum, maka di akhirat dia pasti menanggung semuanya dengan lebih pedih. Saya ingin memberikan pesan kepada si Tifa ini. Wahai Tifa, perempuan Dajjal, tolong Anda bertanggung jawab atas semua yang Anda lakukan selama ini. Menyebarkan fitnah, kebohongan, rekayasa dengan tameng seolah-olah Anda ini meneliti, seolah-olah Anda ini peneliti yang mempunyai keilmuan yang mampu membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Buktikan semua itu di depan persidangan. Jangan kamu mundur seolah-olah kamu ini sudah selesai tugasnya. Itu bukan tugas, tapi itu adalah sebuah drama. Drama seorang yang punya penyakit mental, ingin terkenal, ingin viral, tetapi dengan melakukan kejahatan yang luar biasa. Saya meminta pertanggungjawaban kamu untuk membuktikan di depan umum, di depan hukum, bahwa apa yang kamu sebarkan selama ini adalah benar-benar penelitian kamu. Saya ingin mendengar dari mulut kamu di depan persidangan tentang apa yang kamu klaim sebagai penelitian. Saya ingin kamu membeberkan tentang foto yang kamu bilang bukan foto Pak Jokowi. Saya ingin tahu sejauh mana kehebatan kamu meneliti. Saya ingin tahu sehebat apa kamu menemukan kepalsuan di ijazah Pak Jokowi. Kalau kamu tidak mampu, kamu malu, bahkan kamu ingin mundur, maka tunggu saja. Karena hukum tidak akan pernah lepas dari diri kamu. Hukum dunia bisa kamu lepas, karena kamu dibantu oleh pemerintah. Gak tahu siapa pemerintahnya. Bisa jadi orang-orang di sekitar Prabowo, atau orang-orang yang ada di sekitar tukang-tukang gaduh, di sekitar parpol-parpol yang membenci Pak Jokowi, atau mantan-mantan jenderal yang jelas-jelas membenci Pak Jokowi. Saya tidak tahu siapa yang mendukung kamu, sehingga kamu saat ini bisa terbebas dari jerat sidang yang harusnya sudah terjadi di tanggal 6. Tunggu saja akibatnya. Saya yakin orang-orang jahat pasti akan kena imbasnya, akan kena karmanya, kena akibatnya. Saya selama 5 hari ini memperhatikan komentator-komentator yang ada di postingan-postingan pembenci tentang orang-orang yang tercuci otaknya oleh fitnah yang kamu sebarkan. Wahai dokter perempuan Dajjal. Komentator-komentatornya adalah komentator yang memang sudah luar biasa jahatnya. Bahkan ada pengikut kamu yang membuat meme menghina Pak Jokowi diserupakan dengan makhluk goib. Ada juga yang membuat bulian-bulian, hinaan-hinaan menggunakan wajah Pak Jokowi, dibuat begitu menakutkan, memalukan, sambil para komentator mengatakan bahwa itu adalah gambar Fir'aun, tukang bohong, tukang ngibul. Itu semua terjadi karena ulah kamu.
Penyebaran fitnah yang kamu lakukan selama 1 tahun lebih ini membuat otak para pembenci semakin koslet, sehingga mereka merasa tidak berdosa memaki, membuli, menghina Pak Jokowi. Wahai dajjal perempuan, Tifa spiritualitil, tolong kamu dengarkan video saya ini. Jangan kamu ngumpet, jangan kamu bersembunyi di pra-peradilan. Pra-peradilan memang hak setiap warga negara untuk menanyakan hak-hak mereka ketika mereka ditangkap dan dinyatakan bersalah sebagai tersangka hingga sebagai terdakwa sebelum pengadilan digelar untuk membuktikan itu. Itu hak kamu. Tetapi seharusnya pra-peradilan tidak disetujui ketika kamu sudah pernah menjalani pengadilan itu sendiri meskipun sempat tertunda karena kamu melakukan putusan sela. Jangan kamu menggoblok-gobloki rakyat Indonesia. Janganlah tokoh-tokoh judikatif membela dajjal perempuan ini. Janganlah kalian bersekutu melakukan kejahatan, karena persekutuan kalian tidak akan pernah menang. Tuhan itu maha benar, maha baik. Tentu Tuhan pasti akan membela orang yang benar dan orang yang baik. Kalian bersekutu dengan power yang ada saat ini. Ribuan orang bersekutu untuk menjatuhkan Pak Jokowi, untuk membela dajjal perempuan Tifa spiritualitil ini. Tetap tidak akan pernah menang. Camkan kata-kata saya ini. Kalian tidak akan pernah menang. Sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah menang. Karena kalian adalah kelompok orang-orang jahat, pengikut dajjal-dajjal akhir zaman. Dan saya melihat banyak sekali orang-orang yang semakin jahat menyebarkan kebencian terhadap Bapak Jokowi. Saya juga membaca komentator-komentator para pembenci yang luar biasa sadis, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang sangat menghinakan Pak Jokowi. Seandainya itu terjadi terhadap keluarga kalian, suami kalian, istri kalian, anak kalian, cucu kalian, apa yang kalian rasakan? Kenapa para pembenci ini menjadi begitu tidak takut mengeluarkan buli-bulian dan hinaan-hinaan yang sangat keji dan sadis ini? Karena mereka terpengaruh oleh fitnah yang disebar oleh dokter spiritualitil, perempuan dajjal, serta Roy Panci dan kawan-kawannya. Mereka menganggap orang yang berjilbab itu udah pasti benar. Padahal belum tentu. Mereka ini selalu membaca cover. Kalau covernya berjilbab sudah pasti benar. Kalau covernya berjilbab membuli orang sudah pasti itu memang benar-benar orang itulah yang jahat. Tetapi ketika ada orang covernya berjilbab membela Bapak Jokowi, mereka dengan enteng menyebut kami ini bayaran. Kami ini orang-orang yang menjilat, gila jabatan. Ini terjadi karena ulah kebencian si dokter spiritualitil dan juga Roy Panci serta kawan-kawannya yang dilakukan selama 1,5 tahun lebih. Saya ingin bertanya kepada lembaga judikatif Indonesia yang membiarkan si dokter spiritualitil dan Roy Panci melakukan pra-peradilan. Padahal kalian semua melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka melakukan kebencian, adu domba, buli-bulian terhadap Bapak Jokowi selama lebih dari 1,5 tahun ini. Kalian menyaksikan itu tetapi kalian pura-pura picek, pura-pura budek. Semoga saja kalian tidak picek beneran, budek beneran. Sampai akhirnya kalian membiarkan orang-orang biadab itu membuat pra-peradilan berturut-turut hanya sekedar untuk menunda-nunda sidang. Kami rakyat menunggu-nunggu keadilan ini terjadi terhadap Bapak Jokowi. Kalian ingin membuktikan Pak Jokowi ijazahnya palsu, silakan buktikan di pengadilan. Jangan ditunda-tunda dengan pra-peradilan. Buktikan kalau memang kalian itu benar. Jangan kalian malah takut dan menunda-nunda sidang. Wahai para hakim, terutama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tolong sudahi kepicekan kalian ya. Tolong sudahi itu. Karena kalian memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat untuk menegakkan keadilan. Ketika kalian tidak bisa menegakkan keadilan terhadap seseorang yang dizolimi, apalagi seseorang itu didukung oleh langit, didukung oleh Tuhan, oleh malaikat, ketika menjadi presiden, maka tunggu saja akibatnya. Kalian akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah kalian bayangkan. Entah itu apa. Nanti yang menentukan adalah Tuhan yang memiliki bumi. Karena apa? Karena kalian tidak bisa membedakan mana fitnah, mana kritik. Sehingga pra-peradilan kalian biarkan bergulir dan keadilan tidak segera ditegakkan.